kamu capek terus, kurang semangat buat latihan, dan bebanmu turun walaupun kamu lebih kuat, mungkin kamu dalam keadaan overtraining. Yo, what's up guys? Selamat datang kembali ke Dunia Fit bersama saya Bobby Ida. Dan seperti tadi ku bilang, topik adalah hari ini overtraining. Overtraining itu apa? Overtraining itu simpel banget dijelaskan. Overtraining adalah satu kondisi di mana kalian lakukan lebih banyak dari tubuh kalian mampu gitu. Misalnya itu kebanyakan orang yang olahraga mungkin pernah mengalami itu. Gak cuma orang yang fitness, juga bisa di sepak bola. Sebenarnya bisa di semua olahraga yang kalian kenal dan kalian tahu. Oke? Jadi, ada berapa sinyal supaya kalian tahu emang aku nggak, maksudnya emang aku lagi dalam kondisi overtraining atau enggak. Kita lihat. Yang pertama, kalian capek terus gitu. Mungkin kalian pernah mengalami, aku pernah mengalami itu, aku capek terus seluruh hari. Misalnya, paginya mau bangun udah capek banget gitu, mau ke kuliah udah capek banget gitu, dan semua merasa capek banget, walaupun kalian cukup tidur dan lainnya. Itu mungkin kalian overtraining. Sinyal yang kedua, karena kurang motivasi. Misalnya seperti aku yang suka fitness, tiba-tiba mau ke gym, wah merasa susah banget gitu. Dan kalau di gym kurang semangat gitu, bukan latihan dengan benar semangat gitu ya, itu juga bisa mengalami, maksudnya di olahraga yang lain, mungkin yang main sepak bola dan lainnya, mungkin mereka kurang semangat untuk latihan, untuk latihan basket, latihan dengan bola atau gimana gitu. Dan lanjut ke sinyal yang terakhir, bebanmu turun. Artinya sebenarnya dari level tenagamu itu semakin turun gitu. Misalnya minggu kemarin atau 2 minggu sebelumnya, kamu bisa bench press 60 kilo 8 kali dan itu merasa gampang banget. Dan hari ini nggak tahu kenapa, atau minggu ini, kamu coba untuk bench press 60 kilo, tapi kok cuma bisa dapat 4 atau 5 repetisi, walaupun minggu yang sebelumnya bisa 8 gitu. Itu juga ada sinyal mungkin dalam kalian overtraining. Overtraining itu kalian kasih tubuh kalian begitu banyak stres, maksudnya latihan, itu stres buat tubuh kalian, bagian belum tahu. Kalian kasih tubuh kalian begitu banyak stres sehingga dia nggak bisa mampu lagi gitu. Itu adalah kondisi overtraining. Dan kok bisa ya sampai overtraining? Aku mau jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama, kalian kurang tidur. Misalnya bagi orang yang cuma 4 jam tidur, 3 jam tidur, atau aku nggak tahu gitu kalian semalam ngapain, main apa gitu, atau chat sama siapa, atau kalian ngapain, itu sama sekali nggak bagus. Apalagi kalau kalian fitness atau kasih stres yang lagi, atau bekerja gitu, kalian kasih udah stres ke tubuh kalian, tapi dia nggak bisa rest, atau maksudnya nggak bisa istirahat dengan semaksimal mungkin karena kurang tidur. Dan itu juga menurut aku itu place number satu gitu, maksudnya tempat yang paling penting gitu, tidur, buat supaya kalian bisa istirahat. Dan aku rekomen paling kalian harus tidur di 7 atau 8 jam sehari, oke? Itu bisa sebab yang pertama, kalian kurang tidur. Yang kedua, nutrisi kalian kacau. Kalian latihan begitu banyak, tapi nutrisi kalian kacau. Misalnya, sama sekali kalian makan sayur atau minum air atau seperti semua yang tubuh kalian butuh. Kalian juga bisa mengalami kondisi overtraining karena kalian gak cukupi gitu semua yang tubuh kalian butuh. Kita lanjut. Kebanyakan latihan, itu adalah juga sebab kebanyakan orang juga, ada orang yang latihan dada 4 atau 5 kali seminggu. Itu sama sekali aku nggak mengerti gitu, itu konsep dari mana dan siapa yang bilang itu efektif. Tapi kebanyakan orang juga suka seperti itu, latihan tiap hari biceps, latihan triceps, latihan tiap hari bla bla bla. Itu semua atau dari mana gitu. Jangan seperti itu. Jangan latihan tiap hari. Itu kenapa kalau orang yang tanya aku lewat email, lewat message atau apa, Bobby, aku latihan tiap hari. Aku selalu bilang mereka stop. Coba 1 atau 2 hari minimal kalian harus istirahat. Atau kalian pasti mengalami itu, overtraining. Dan di poin yang itu udah sebenarnya termasuk, kalau kebanyakan latihan pasti kalian kurang istirahat. Seperti tadi aku bilang, kalian butuh 1 sampai 2 hari istirahat. Dan dari pengalaman saya dari fitness itu, yang dulu aku pernah tiap hari ke gym. Aku pernah 6 kali seminggu ke gym, tapi sekarang aku paling 4 sampai 5 kali, dan progress aku lebih bagus di situ. Kalau aku 4 sampai 5 kali dari dibanding sama 6 sampai 7 kali, itu nggak tahu gitu. Tubuh kalian nggak mampu. Mungkin ada orang yang bisa juga progress sama itu, tapi aku mengalami itu lebih banyak bukan berarti lebih bagus.
Jadi solusinya apa? Kalau misalnya aku lagi dalam kondisi overtrain dan aku juga sering mengalami itu. Karena itu susah banget. Maksudnya supaya tubuh kalian atau tubuh aku bisa progres lagi, kita harus selalu kasih dia stres yang lebih banyak supaya dia mau jadi lebih dibentuk dan maksudnya jadi lebih gede. Ya, jadi itu satu jalan yang tipis banget gitu di antara kalian dalam overtraining atau tubuh kalian nggak bisa reaksi, maksudnya nggak bisa jadi gede lagi gitu. Karena misalnya kalau kalian bertahan di level yang sama, ya tubuh kalian nggak akan berubah, dia bertahan terus gitu. Tapi misalnya kalau kalian kasih stres terus, dia akan juga jadi dibentuk, maksudnya jadi lebih gede. Tapi di jalan itu juga, itu bisa lead juga kalau kalian kasih kebanyakan, dia juga bisa menuju ke overtraining. Jadi itu satu jalan yang tipis banget. Dan kalian mestinya belajar itu. Coba untuk dengar tubuh kalian. Itu penting banget guys. Aku juga lakukan itu. Misalnya, contohnya, aku tulis di sini. Kalau misalnya aku dalam kondisi overtraining, aku pernah baru mengalami bulan kemarin, di mana aku latihan 2 kali sehari. Aku mau coba itu juga, karena aku punya lebih banyak waktu. Jadi, tapi nggak tahu kenapa, aku jadi kurang semangat dan beban aku turun. Aku nggak jadi kuat lagi gitu. Dan aku merasa, wah kok bisa ya, semua jadi begitu berat gitu ya. Tapi yang aku langsung lakukan, aku langsung tahu, wow, ini overtraining. Jadi aku lakukan apa? Kalian mesti minimal 3-7 hari rest. Sama sekali nggak ada latihan, sama sekali nggak ada olahraga. No. Cuman boleh tidur di rumah, istirahat santai di rumah aja. Minimal 3-7 hari. Seperti minggu kemarin atau seperti tadi aku bilang, sebulan yang kemarin aku mengalami overtraining langsung, setengah minggu aku stop latihan. Aku cuma di rumah makan gini-gini karena aku merasa tubuh aku butuh lagi istirahat. Dan yang paling lucu di sini, kalau aku mulai lagi di minggu berikutnya, langsung beban aku naik lagi. Kenapa? Karena tubuh aku udah langsung wow 100% rest, 100% di level yang 100 lagi. Misalnya itu kayak baterai tubuh kalian. Kalian stress sampai itu habis dan dia nggak begitu lagi kuat lagi. Tapi kalau kalian rest, dia bisa sampai 100% lagi dan kalian jadi lebih kuat. Oke? Dan untuk long term, maksudnya buat yang lama gitu, kalian juga bisa kurangi latihan. Misalnya kalau kalian, walaupun mungkin istirahat, kalian merasa, kok bisa ya, habis seminggu aku nggak latihan, balik ke gym, 1 minggu, terus tiba-tiba habis 2 minggu lagi kalian overtraining lagi ya. Itu bisa juga mungkin ada sesuatu yang salah di dalam programming kalian, kayak misalnya kurangi latihan. Dulu aku juga misalnya kalau aku mau latihan dada, aku kasih dada itu 6-4 latihan. Dan aku merasa sekarang itu beneran kebanyakan gitu. Aku paling kasih, misalnya kalau aku latihan dada, paling 3 exercise guys. Jadi paling 3-4 itu udah max gitu. Karena aku merasa lebih banyak bukan lebih bagus ya. Jadi awas gitu sama kondisi overtraining karena itu kalian gak bisa progress lagi gitu. Dan itu penting, kalian harus mengerti itu udah bahaya banget. Misalnya kalau kalian dalam kondisi overtraining, dan walaupun kalian suka ke gym, suka latihan, suka ini, jangan stop, rest dulu gitu. Ya itu saran aku, kalau misalnya dalam kondisi overtraining, rest. Kalau misalnya kalau kalian mau hindari overtraining, kurangi sedikit dari latihan kalian, kurangi set atau apa gitu supaya kalian gak lakukan kebanyakan. Coba dapat cukup tidur, makan yang sehat buat tubuh kalian, makan cuma vitamin dan lain yang kalian dan tubuh kalian perlu. Jangan kebanyakan latihan dan istirahat dengan baik ya. So guys, semoga video ini bisa membantu kalian tentang overtraining. Kalau masih ada sesuatu yang yang gak begitu jelas atau ada satu pertanyaan tentang overtraining, silakan di komen guys. Like video ini, share sama teman-teman yang juga belum tahu overtraining itu apa. Dan subscribe ke channel Tuna and Fit. Kenapa? Karena aku akan upload banyak tentang motivasi, training, makanan, nutrisi, suplemen. Semua ada guys. Jadi, we see us the next time. You know who it is. It's your boy Tuna and Fit. Let's get it guys. Ini David. David lagi jomblo dan dia adalah student. Hah?